Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga Anda senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi kalian yang saat ini sedang sakit, semoga Allah menyembuhkan penyakit teman-teman semua ya. Baiklah, kembali lagi di channel saya Cerita Musa. Pada channel ini insya Allah ke depan kita akan membahas mengenai penyakit asam lambung, GERD, dan anxiety psikosomatis. Baik, langsung saja ya. Ini adalah video lanjutan sharing saya dari video pertama saya yang sebelumnya. Linknya saya kasih di deskripsi ya teman-teman. Nanti teman-teman juga bisa langsung lihat sendiri agar ceritanya nyambung gitu ya. Nah, sedikit saya ulas kembali bahwa hari pertama ketika saya mengalami penyakit ini itu jadi tidak ada rasa sakit itu ya teman-teman, cuma kelingan parah gitu, terus mata buram, badan lemes, cemas, takut, was-was, perasaannya pokoknya takut banget gitu. Nah, karena bingung dengan keadaan ya, jadi bingung ini kenapa ini, kan ada apa dengan tubuh saya gitu ya, sampai malam itu nggak bisa tuh tidur ya karena kepikiran terus ya. Jadi semalaman itu nggak bisa tidur walaupun dipaksa direm-remin gitu, susah banget buat tidur. Padahal bayangannya ya kalau bisa tidur nanti kan besok harapannya udah sembuh lah dikit atau minimal berkurang dikit gitu ya. Tapi tetap malam itu nggak bisa tidur walaupun dipaksa direm-remin juga nggak bisa. Nah, ya bisa merem cuman kadang ya paling 1 jam setengah jam gitu kebangun lagi, nanti dipaksa merem lagi, merem bentar kebangun lagi. Nah, pokoknya nggak nyenyak gitu ya. Jadi satu malam itu terasa lama banget, nggak pagi-pagi gitu. Pengennya itu cepat-cepat pagi, terus nanti kalau pagi udah insya Allah badan sembuh. Nah, pengennya kan kayak gitu. Nah, terus nah itu pas itu malamnya tuh terasa lama banget ya teman-teman, hari pertama itu. Nah, akhirnya itu ya kita tidur bentar kebangun lagi, tidur bentar kebangun lagi, akhirnya nggak sadar itu udah HP ini bunyi ya teman. Kan HP ini saya setting, saya kan biasa setting alarm ya jam 3, setengah 4, terus alarm lagi nanti jam 4. Biasanya kalau jam 3 itu buat ancang-ancang bangun lah, kalau belum bangun nanti kan bunyi lagi setengah 4. Nah itu terus habis itu belum bangun lagi jam 4 bunyi lagi. Nah biasanya gitu. Nah pas itu kan nggak bisa tidur ya, jam 3 itu udah langsung bangun aja gitu, udah lihat HP, wah udah alarm bunyi jam 3. Nah itu langsung bangun dan langsung ke kamar mandi gitu, pipis terus cuci muka, terus apa namanya wudhu. Nah habis wudhu kan rencananya saya mau sholat minimal bisa sholat malam 2 rakaat itulah. Nah terusan itu setelah wudhu kan sholat 2 rakaat. Nah pas sholat itu ya kayak sebelumnya teman-teman, jadi takutnya itu bukan main ya, udah perasaan was-was, takut, kaki lemes ya kayak sebelum-sebelumnya itu, kayak hari sebelumnya itu kaki lemes, terus jantungnya deg-degan, mau pingsan. Nah perasaan mau pingsan, badan nggak ada tenaganya ini sama kaki ini, tambah lagi jantungnya kerasa kenceng banget ya detaknya, sampai keras kayak kayak ada kedutan gitu di ulu hati. Akhirnya udah selesai sholat ya dipaksa-paksain. Terus akhirnya habis sholat kan zikir ya, doa itu, doa diri, doa bentar terus zikir, terus akhirnya uh, ada dan subuh, udah dengar dan subuh ya, dengar dan subuh. Akhirnya siap-siap ke masjid. Jadi saya tekad-tekadin kayak kemarin itu, saya berani ke masjid walaupun ya hatinya apa, suasana hatinya kayak kemarin, jadi takut sangat pokoknya mau ke masjid, padahal kan cukup jauh ya kalau ke masjid.
dari tempat saya itu biasanya saya naik motor, kalau enggak itu sepedaan, tapi biasanya apa sini saya naik motor. Mungkin ya ada 600 meteran gitu lah, 600 ke 700 meter gitu. Nah akhirnya bisa sampai ke masjid. Nah ke masjid sampai pulang ya gitu, perasaan kayak mau mau jatuh, kayak mau pingsan, tapi yang enggak pingsan di rumah gitu, pokoknya awalnya takut banget. Nah udah gitu terus. Nah akhirnya sampai di rumah ya, saya langsung tiduran di sofa, terus ngeliatin istri, mulai istri bangun ya kan, kemudian wudhu, terus sholat, sampai dapur itu saya liatin terus. Jadi awalnya itu pengen ngeliatin dia terus itu. Terus juga lihat anak-anak kan lagi tidurnya, masih tidur. Yang satu, terus yang kecil itu tidur di kamar, terus yang besar itu tidurnya di luar di depan TV gitu. Jadi saya liatin anak saya itu yang lagi tidur itu dari mata sampai bawah. Pokoknya itu hawanya itu waktu itu pengen ngeliatin sepuas-puasnya sama keluarga gitu, dari istri sampai anak-anak itu ya. Terus akhirnya berlalu lah, hari pagi berlalu, kemudian sampai sampai siangnya itu akhirnya saya mulai cerita sama istri apa yang saya alami itu. Nah tapi waktu itu saya ingat ya, perasaan kayak gini itu sebenarnya dulu udah pernah saya alami. Jadi teman-teman, saya itu punya riwayat sakit sakit tipes ya, mungkin sekitar 20 tahunan yang lalu, pas saya masih sekolah SMA waktu itu pernah kena tipes parah, cukup parah, karena sampai opnam 10 hari di rumah sakit, terus badan sampai kurus kurus banget. Nah saya ingat waktu itu rasanya juga hampir-hampir kayak gini, matanya juga kayak buram-buram gitu, terus badan badan juga kayak oleng-oleng gitu. Selain itu saya juga punya riwayat lambung ya, riwayat dulu itu pernah sakit lambung sama. Nah berapa tahun yang lalu, mungkin ya sekitar 5 tahunan yang lalu. Nah pada waktu itu pas siangnya itu saya langsung sama istri cerita, ini apa lambung saya kambuh ya, saya bilang kan gitu sama istri saya. Nah tapi ya seperti yang sebelum saya bilang, waktu itu kan belum belum berani periksa karena ya lagi musim musim covid itu. Terus apa namanya, saya juga ada sesak juga, sesak nafas. Akhirnya kan nggak berani periksa ya. Nah kemudian eh, keesokan harinya itu sudah mulai apa namanya, perut itu udah mulai ada sakit-sakit itu, ada mual, terus habis makan itu perut kayak penuh gitu. Terus padahal makan cuma dikit, karena mulutnya kan pahit, punya pahit, makannya cuma dikit, tapi perut itu rasanya nggak enak gitu, pokoknya kayak penuh gitu. Nah kemudian akhirnya waktu itu saya pikir, wah ini kayaknya harus periksa ini. Terus saya minta adik saya buat nganterin, karena nggak berani periksa sendiri ya, minta nganterin sama adik saya. Akhirnya periksa ke dokter. Nah itu uh, sesuai prediksi saya, dokternya bilang kalau uh, lambung saya, jadi saya ini gejala asam lambung kayak gitu. Ya udah sesuai apa namanya, prediksi saya, karena saya juga kepikiran ini mungkin lambung ya, cuman nggak kepikiran kalau asam lambung. Dulunya kan udah pernah sakit lambung. Nah mungkin segini dulu ya teman-teman, untuk video kedua saya kali ini. Sekali lagi tak lupa saya pesan pada teman-teman semua yang sedang mengalami penyakit kayak gini, tetap semangat, tetap optimis, kita pasti sembuh. Mari sama-sama berjuang agar Allah menyembuhkan kita semua dan segera mengangkat penyakit ini. Dan jangan lupa klik like dan subscribe ya teman-teman, agar channel ini dapat berkembang dan saya juga dapat membantu teman-teman semua yang mungkin kebingungan lagi nyari cerita apa apa namanya,
lagi browsing tentang penyakit ini, mungkin nanti kalau lihat channel saya ini kan dia sampai kebuka pikirannya, oh ternyata sakit kayak gini gitu ya. Jadi jangan lupa share dan like dan subscribe ya. Mungkin cukup sekian, jika ada salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, untuk pertanyaan apapun bisa teman-teman tinggalin di kolom komentar ya, insya Allah nanti akan saya jawab sebisanya. Oke, selamat sore.